semuanya, bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Kita akan membaca beberapa ayat, tapi nanti adik-adik semua membaca full ya di rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, pernahkah kau mendengar istilah sahabat pena? Zaman Ibu Yohana pasti orang-orang yang seumuran dengan Ibu Yohana atau di atasnya Ibu Yohana pasti sudah mengenal dengan istilah sahabat pena. Sahabat pena adalah sahabat yang tidak pernah ketemu, jarang sekali ketemu, tetapi berhubungan lewat surat. Jadi nulis surat, dimasukkan ke kantor pos atau dimasukkan ke kotak pos zaman dulu ya. Dikirimlah untuk beberapa hari, baru sampai. Setelah itu dibalas lagi, masuk lagi ke kantor pos dan terkirim lagi ke Ibu Yohana. Dan itu memerlukan waktu hampir seminggu, 2 minggu. Padahal hari ini kita kalau mengirim kabar bukan hanya di luar kota tapi di luar negeri pun hitungannya berapa detik saja karena kita bisa WhatsApp. Zaman dulu kita menulis surat, tapi sekarang kita mengetik WhatsApp. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjaga hubungan dengan jemaat yang sudah dia dirikan di Tesalonika. Dia menulis surat, isinya merasa bersyukur bahwa jemaat Tesalonika luar biasa menjalin hubungannya lewat surat. Kita baca ayat yang ke-13. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia tetapi memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Jadi jemaat Tesalonika itu tetap terus bertumbuh walaupun Rasul Paulus tidak ada di tengah-tengah mereka. Terkadang orang itu taat kalau pemimpinnya ada. Terkadang orang itu taat atau adik-adik taat kalau guru ada. Kalau tidak ada guru, wah huru hara. Atau kalau ada mama papa taat. Kalau tidak ada mama papa seenak-enaknya. Nah, kita belajar dari jemaat Tesalonika. Ada Paulus atau tidak ada Rasul Paulus, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka mengejar kemuliaan Tuhan. Mereka menempa dirinya untuk tunduk pada Tuhan. Banyak orang yang ditindas. Jemaat Tesalonika pun mengalami penderitaan demi penderitaan karena kepercayaannya, tetapi mereka luar biasa. Rasul Paulus pun menuliskan di ayat 17, walaupun itu jauh di mata tetapi dekat di hati. Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin bertemu mereka, tetapi jarak dan waktu membuat Rasul Paulus tidak bisa bertemu dengan mereka. Tetapi Rasul Paulus bersyukur bahwa mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, ketundukan kita ini berdasarkan apa? Atau berdasarkan karena ada orang yang melihat atau orang yang tidak melihat kita tetap tunduk dan taat? Sekarang adik-adik mulai menilai diri sendiri. Kalau ada mama papa rapi, kalau nggak ada mama papa tidak rapi. Ada guru tertib, kalau nggak ada guru nggak tertib. Apakah adik-adik seperti itu? Nah, berarti adik-adik tidak mencontoh di jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika bertumbuh luar biasa walaupun Rasul Paulus tidak ada. Rasul Paulus pun sangat bersyukur walaupun mereka jauh di mata, tetapi Rasul Paulus merasa mereka sangat dekat di hati. Ayat yang ke-17 berkata gitu, tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan merindukan yang besar, telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka, sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku Paulus mana lebih sedari sekali, tetapi iblis telah mencobai kami, sebab pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangnya adalah, bukankah kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Dalam suratnya Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika. Nah adik-adik, hari ini ajarlah kita, belajar kita untuk tunduk.
walaupun dilihat orang atau tidak dilihat orang. Kita terus bertumbuh walaupun ada orang melihat atau tidak orang melihat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untukmu. Hari ini bagian kita adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Baiklah kita sekarang berjuang untuk tetap apa? Tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, contohlah jemaat Tesalonika untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jagalah hubungan baik dengan satu dengan yang lain. Jauh di mata tapi dekat di hati, dekat di doa. Bilang kau ada beberapa orang yang jauh, keluarga yang jauh, atau ada sanak saudara yang jauh, temanmu yang jauh, yang kamu ingat, doakan dia seperti Rasul Paulus yang selalu memuji, selalu bersyukur dan selalu mendoakan. Nah, sekarang bagian adik-adik, seperti biasa Ibu Yohana challenge adik-adik. Doakan orang-orang yang saat ini terbesit dalam pikiranmu, yang kira-kira kamu jarang sekali bertemu dengan mereka. Atau saat ini saat kau pegang handphone, kau coba WhatsApp, kau coba telepon, tanyakan kabar, dan habis itu doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami diingatkan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, bertumbuh, tunduk pada Tuhan, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, karena pertumbuhan rohani kami itulah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Ajari kami untuk bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang lain. Ajari kami peduli, bukan hanya memberi tetapi berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.